Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini, Mama Ata mau buat kroket singkong. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 2 sendok makan margarin. Untuk memasaknya ini saya gunakan wok pan glow pan series dari stand cookware. Setelah margarinnya panas, masukkan 1 siung bawang bombay yang telah dipotong kotak-kotak kecil. 3 siung bawang putih yang telah diparut. Ini ditumis hingga bawangnya harum. Setelah bawangnya harum, masukkan 250 gram daging ayam yang telah dicincang. Lalu masukkan 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh pala bubuk. Ini lanjut dimasak sampai daging ayamnya berubah warna. Nah, ini daging ayamnya udah berubah warna. Masukkan 100 ml santan, kalau mau pakai air putih juga boleh. 250 gram wortel yang telah dipotong membentuk kotak-kotak kecil. Kemudian ini lanjut dimasak sampai wortelnya lembut dan airnya menyusut. Nah, ini airnya udah menyusut dan wortelnya udah lembut. Koreksi rasa, kalau kurang asin garamnya boleh ditambah. Masukkan 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri yang telah diiris halus, lalu aduk hingga tercampur rata. Larutkan 1 sendok makan tepung terigu dengan 5 sendok makan air putih. Lalu tuang ke dalam panci. Kemudian ini lanjut dimasak sampai larutan tepungnya meresap dan tercampur rata. Untuk larutan tepungnya ini membuat isiannya ini jadi creamy. Kalau nggak suka, larutan tepungnya boleh di skip ya. Nah, ini larutan tepungnya udah tercampur rata dan meresap. Ini udah mateng. Matikan api kompornya, lalu ini disisihkan dulu. Untuk sterilisasi pisau dan telenan, saya gunakan Smart Holder Sterilizer dari stand cookware. Potong-potong singkong. Ini singkongnya berat bersihnya 1 kg. Pisau untuk memotong singkongnya ini saya gunakan Diamond Knife Set dari stand cookware. Setelah singkongnya dipotong, buang serat tengahnya. Setelah selesai dipotong, singkongnya siap untuk dikukus. Masukkan singkong ke dalam kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Untuk mengukus singkongnya, saya gunakan Platinum Pressure Wok dari stand cookware. Jadi ini panci semi presto memasak 30% lebih cepat. Kukus sekitar 30 menit atau sampai singkongnya lembut. Setelah sekitar 30 menit dikukus, buka tutup kukusan. Lalu tes tusuk singkong. Kalau udah bisa ditusuk seperti ini, tandanya singkongnya udah lembut. Lalu angkat dan keluarkan singkong dari kukusan. Ini tadi saya kukus sekitar 20 menit. Karena saya pakai Platinum Pressure Wok dari stand cookware, jadi singkongnya lebih cepat lembut. Untuk menghaluskan singkongnya, saya gunakan chopper CH200 dari Mitoshiba. Dalam keadaan masih panas, masukkan singkong ke dalam chopper. Chopper ini juga bisa buat halusin es batu, daging, bumbu dapur, buah, dan masih banyak lagi ya. Masukkan 2 kuning telur, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan margarin,
Kemudian ini dichopper hingga singkongnya halus dan tercampur rata. Kalau nggak ada chopper, haluskan singkongnya boleh pakai ulekan. Kalau pakai chopper lebih praktis, lebih cepat, dan nggak capek, nggak pegel. Kelihatan ini singkongnya udah halus. Nah, ini dia hasilnya, singkongnya udah lembut dan tercampur rata. Pindahkan singkong ke wadah lain dan singkongnya siap untuk diberi isian. Ambil sedikit adonan singkong. Lalu pipihkan. Ini saya pipihkan pakai solet supaya nggak lengket di tangan. Lalu beri isian di bagian tengah singkong. Untuk isiannya jangan terlalu banyak, secukupnya aja, supaya kulit singkongnya ini nggak pecah saat dibungkus. Bungkus isian. Kepal-kepal singkong agar padat dan bentuknya mulus. Pulung perlahan membentuk lonjong. Kalau mau dibentuk bulat juga boleh, sesuai selera. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai. Kalau nggak ada plastik, supaya adonannya nggak lengket, ini tangannya boleh diolesi dengan sedikit minyak goreng. Nah, ini adonannya udah selesai diberi isian semua. Lalu celupkan adonan ke dalam putih telur. Lalu baluri adonan ke dalam tepung roti atau tepung panir. Kepal-kepal perlahan agar tepung rotinya menempel merata. Seperti ini, lakukan hingga selesai. Setelah adonan dibaluri tepung roti, masukkan ke dalam wadah tertutup rapat, bekukan di freezer. Adonan bisa digoreng kapan saja, dan kroketnya ini bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Satu resep ini dapatnya 26 kroket seukuran yang saya buat. Lalu ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak di dalam pan. Lalu masukkan kroket secukupnya. Untuk menggoreng kroketnya ini saya gunakan fry pan Diamond Series dari Stand Cookware. Fry pan ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan yang pastinya ini anti lengket ya. Goreng kroket dengan api sedang hingga kroketnya matang. Setelah mulai kuning keemasan, balik kroket agar matangnya merata. Kroketnya digoreng sebentar aja karena singkongnya udah matang. Jangan terlalu lama menggoreng supaya kroketnya nggak pecah. Setelah kedua sisinya kuning keemasan, ini kroketnya udah matang. Lalu angkat dan tiriskan kroket dari minyak. Setelah minyaknya turun, kroketnya siap untuk disajikan. Nah, ini dia kroketnya udah selesai, saya goreng semua. Letakkan kroket di atas paper cup supaya kelihatan lebih cantik. Kroket singkong ini bisa buat ide jualan atau buat camilan di rumah.
Ini dia, kroket singkongnya udah jadi. Cabai rawitnya boleh dimasukkan ke dalam kroket seperti ini. Ini saya mau cobain, saya ambil satu. Kelihatan ini kroketnya mulus, nggak pecah. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat, kroketnya ini lembut banget. Isiannya banyak dan kelihatan creamy. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Kroketnya ini renyah di luar dan lembut di dalam. Isiannya creamy dan gurih. Rasanya enak banget ya, rasanya persis kroket kentang. Cocok buat ide jualan atau buat camilan di rumah, rasanya enak banget ya, mantep, recommended. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.